Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan kewajiban pajak atas hasil penghasilan karyawan serta bagaimana mekanisme pemotongan dilakukan sesuai aturan baru. Lanjutnya, latar belakang perubahan PPh Pasal 21. Pada awalnya, PPh Pasal 21 dihitung dengan tarif progresif penuh. Namun, mekanisme ini dianggap rumit dan membingungkan. Baik pemberi kerja maupun pegawai sering mengalami kesalahan administrasi. Untuk menyelesaikan masalah itu, pemerintah melalui UHPP 2021 dan PMK nomor 168 atau PMK nomor 03 tahun 2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata atau bisa disebut juga TER. TER ini membuat perhitungan pajak lebih sederhana, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Jadi, pegawai maupun perusahaan tidak lagi kesulitan dalam menghitung pajak. Adapun pengertian PPh 21 non pegawai tetap. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima orang pribadi dalam negeri. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan. Pegawai tetap Pegawai tetap adalah individu yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima penghasilan secara teratur, baik bulanan maupun berkala, termasuk karyawan dengan status permanen atau kontrak jangka panjang. Untuk dasar hukum PPh pasal 21 ada tiga. Yang pertama, UU nomor 7 tahun 2021 atau UU HPP. Yang kedua, PMK nomor 168, PMK 03 2023. Yang ketiga, per 16 pajak 2016. Untuk tarif efektif rata-rata kategorinya yaitu yang TRA penghasilan di atas di penghasilan di bawah PTKP dengan rentang 0%. TRB penghasilan PTKP di atas PTKP sampai dengan 50 juta per tahun dengan rentang 5% sampai 15%. Untuk TRC penghasilan di atas 50 juta di atas 50 juta per tahun dengan rentang 25% sampai 35%. Untuk mekanisme pemotongan ada 7 cara yang ada 7 mekanisme. Yang pertama, hitung penghasilan bruto, kurangi biaya jabatan 5% bruto maksimal 500.000 per bulan. Kurangi iuran pensiun atau JHT jika ada. Dapatkan penghasilan neto. Kurangi PTKP diperoleh PKP. Terapkan tarif progresif sesuai UU. Yang terakhir, hitung PPh 21 terutang dan lakukan pemotongan bulanan. Contoh perhitungannya yaitu pegawai tetap dengan tanpa tanggungan PK0 dengan gaji 10 juta per bulan. Biaya jabatan 500.000, penghasilan neto setahun 140 juta. Untuk PTKP-nya 54 juta. PKP 60 juta. PPh 21 setahun sama dengan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. PPh 21 per bulan sama dengan 250.000. Untuk kewajiban pemberi kerja ada memotong PPh 21 setiap bulan, menyetorkan pajak ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, melaporkan SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang terakhir, memberikan bukti potong formulir
formulir 1721A1 kepada pegawai. Kewajiban pegawai tetap ada 3, yaitu menyampaikan data status perkawinan dan jumlah tanggungan. Yang kedua, menyimpan bukti potong dari pemberi kerja. Yang ketiga, melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Kesimpulannya, perubahan PPh pasal 21 melalui UU HPP dan PMK nomor 168, PMK 03 2023 bertujuan menyederhanakan perhitungan dengan tarif efektif rata-rata atau TER, menciptakan sistem yang lebih adil dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mekanisme baru ini, proses pemotongan menjadi lebih mudah, transparan, serta mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan pegawai tetap. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.